Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10. Bersama saya, Ibu Wiwit. Hari ini kita masih belajar tentang teks naratif objektif, khususnya mengenai riwayat tokoh. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Coba perhatikan beberapa tokoh berikut. Apakah kalian mengenal tokoh-tokoh ini? Ibu rasa kalian mungkin tidak mengenali wajahnya, tapi karya-karyanya sudah sangat terkenal. Mereka adalah beberapa tokoh sastra Indonesia yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Chairil Anwar, yang di tengah adalah Sultan Tahdir Ali Syahbana atau kita sering singkat dengan STA, dan yang paling kanan adalah Taufik Ismail. Baik, materi hari ini adalah tentang riwayat tokoh. Riwayat tokoh itu sendiri bermakna cerita turun-temurun. Lalu apa yang dimaksud dengan riwayat tokoh? Riwayat tokoh merupakan cerita yang berisi mengenai perjalanan hidup seorang tokoh, baik berupa permasalahan yang dihadapi, hal-hal menarik yang dialami, keahlian, pengalaman, hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, serta hal-hal lain yang menyangkut kehidupan tokoh tersebut. Riwayat tokoh juga sering disebut sebagai teks biografi. Atau kalian pernah dengar autobiografi? Ada yang tahu bedanya biografi dengan autobiografi? Biografi adalah sebuah riwayat tokoh atau cerita yang tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi bukan tokohnya yang menulis. Sedangkan autobiografi, riwayat itu sendiri ditulis oleh tokoh yang bersangkutan. Jadi ada bedanya. Kalau biografi tentang riwayat tokoh seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Kalian sudah paham ya? Baik, kita lanjut. Tentang struktur penulisan riwayat tokoh, ada 3 hal. Pertama, orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Orientasi ini biasanya terletak di depan, berisi tentang pengenalan tokoh, yang diceritakan dan gambaran awal seorang tokoh tersebut. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tokoh mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa dalam hidupnya mulai dari kejadian terpuruk hingga sukses. Jadi dalam bagian peristiwa ini ada kejadian dalam hidupnya, entah itu masalah yang dari sulit hingga dia sukses. Reorientasi ada di bagian akhir, pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks. Apakah sudah jelas? Mari kita lihat contohnya. Misalnya adalah teks naratif objektif tentang seorang tokoh bernama Dewi Sartika. Bagian orientasinya seperti ini. Jadi ini dijelaskan tentang awal mula dari beliau. Jadi dilahirkan di mana, di keluarga seperti apa. Ini disebut bagian orientasi. Kemudian bagian yang berupa masalah. Perhatikan, di sini adalah tentang apa peristiwa-peristiwa yang beliau alami, mungkin ada masalah, serta bagaimana penyelesaiannya. Ini diambil secara singkat. Kamu bisa lihat di bagian paragraf kedua. Ketika itu Dewi Sartika memasuki usia 10 tahun, ketika keberadaannya di Cicalengka, dia digemparkan oleh kemahirannya dalam membaca dan menulis, serta beberapa kata yang dikatakan oleh anak-anak pembantu dengan memakai bahasa Belanda. Jadi ini ada beberapa peristiwa yang dia alami, nanti akan muncul masalah. Dan yang terakhir, reorientasi. Nah, ini adalah bagian akhir. Sudah sepatasnya kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang dan seluruh jasa Dewi Sartika. Jadi ini lebih ke bagaimana si penulis teks memberikan tanggapan terhadap teks naratif tentang tokoh tersebut. Sudah paham ya? Kita lanjut. Menemukan hal menarik dan patut diteladani dari tokoh. Sebelum menulis teks naratif tentang riwayat tokoh, mari pahami dulu bagaimana cara menemukan hal menarik yang patut diteladani dari riwayat tokoh. Ada beberapa hal caranya. Yang pertama, kalian harus membaca riwayat tokoh dengan saksama. Yang kedua, menghayati hal-hal menarik yang patut diteladani yang dialami tokoh, misalnya prestasi dan karya-karyanya, keteladanan atau sikap-sikapnya yang baik, pengorbanannya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, mencatat hal-hal menarik tersebut. Dan keempat, menarik simpulan tentang hal-hal menarik dan patut diteladani dalam riwayat tokoh.
Jadi begitu cara menemukan hal menarik dan patut diteladani dari tokoh. Sudah jelas ya? Kita bisa coba untuk memahami struktur dan hal menarik lewat contoh dan latihan soal. Oke, baik, sekian materi hari ini. Ibu yakin kalian sudah memahami tentang riwayat tokoh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.